Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sore. Oke, kurang semangat. Sebutkan kata sorenya 3 kali luar biasa. Bisa? Bisa, Kak. Oke, selamat sore. Sore luar biasa. Oke. Apa kalian tahu apa kegiatan kita pada sore hari ini? Tahu Apa itu, Kak? bimbingan klasik. Oke, apa kalian tahu apa itu bimbingan klasikal? Iya, sudah. Oke, sebelum kita mulai kegiatan kita, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang bisa memimpin doa? Oke, pada adik itu silakan. Said Iqra Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, bagaimana kabarnya pada sore hari ini adik-adik semua? Alhamdulillah luar biasa. Allah Akbar. Apakah sudah siap mengikuti kegiatan kita pada sore hari ini? Sudah. Oke. Nah, Kak akan mengambil absen. Kak maunya siapa nama yang Kak sebutkan? Sebutkan tempat atau negara yang pengen dikunjungi. Bisa? Oke, yang pertama Ecuador, Palma. Turki. Oke. Mutiara. Gini. Mana? Navy. Izin, Kak. Rahma. Zenita. India. Afiza. Nobita. Bunga. Hayatul Husna. Itu Nias. Anissa. Vanessa. Mutiara Maharani. Nahdlatul. Fiora. Singgi Laika. Oke, Ashifa. Afrika. Oke. Oke. Di sini Kak akan menjelaskan apa itu bimbingan klasikal. Bimbingan klasikal adalah kegiatan yang kita seperti saat sekarang ini. Bimbingan klasikal itu adalah strategi dalam bimbingan dan konseling yang mana untuk seluruh siswa atau dalam satu kelas seperti kelompok adik-adik sekarang. Oke, tujuan bimbingan klasikal itu untuk memberikan pemahaman tentang materi, dan materi kita hari ini adalah itu emosi. Oke? Oke, sebelum kita lanjut materi, Kakak ada beberapa pertanyaan.
Yang akan adik-adik jawab di dalam kertas satu lembar. Bisa tanya-tanya. Minta. Ya? Apa itu emosi? Emosi adalah amarah yang dilakukan oleh diri. Buat namanya ya adik-adik. Ya, kakak. Nanti akan ada pertanyaan di situ. Ini toh. Buat namanya dulu. Coba Nanti akan sebutkan pertanyaan. masuk kalau bisa pengembangan bisa Kelas matematika. Kelas BK. ini tanggal Oke, udah semua? my name is Lutfi Udah? terus apa lagi kasih nama Kak? Oke. Gak usah buat soal, tapi langsung jawab pertanyaannya Kak Berkan. Bisa? Baru Sekarang pertanyaan dulu Kak Jelas. Bapak Ibu Udah, pertanyaan. Astagfirullah. Udah? Oke, yang pertama, apa perasaan yang paling sering kamu rasakan belakangan ini? Langsung jawab ya. Apa perasaan yang paling sering kamu rasakan belakangan ini? Rasa sedih, senang Kak, senang atau bahagia. Kamu rasakan pada hari ini. Langsung jawab aja. Gak usah buat soal. Tapi kadang-kadang Facebook lanjut. Nggak pandai menggambarkan juga apa perasaan. Tapi beberapa minggu ini mudah terpajar emosi Apalagi sedikit. Oke. Dan yang kedua, ketika kamu merasa marah, apa yang biasanya membuat kamu marah? Hai. Yang nggak pasti lah ya Bang. Ketika kamu merasa marah, apa yang biasanya membuat kamu marah? Iya. Orang yang ada di sekitar kita. Udah? Lalu mereka. Dan dua soal Nah, Apa perasaan yang kamu rasakan pada Soalnya gue, hari ini? soal tidak buat. Iya, enggak kamu gue. oke, yang ketiga, apa yang kamu lakukan saat sedang sedih? Apa yang kamu lakukan saat sedang sedih? Kita akan curhat berdua. Oh. Pembelian koma. Singkat, tidur. Apa yang kamu lakukan saat sedang sedih? Yes.
4. Ceritakan satu kejadian yang membuatmu sangat senang. Apa yang membuatnya begitu spesial? Melihat ya ini. Dapat MBG dari Pak Kopra. Kak Dini aku mereka senang tadi. Apa tadi kak? Kain dari Melihat yang lain. Melihat yang kita jatuh. Saya nangkep saya salah. Oke, kakak ulangi. Ceritakan satu kejadian yang membuatmu senang. Apa yang membuatnya begitu spesial? Dia banyak. Oh itu Salah sendiri. Lihat terus. Ini Ada bilang tiru-tiru. dia tadi ada senang. Senang mungkin lah. Pagi aku tadi. Saya Ada lebih belum kak? Ada ya. saya senang karena saya cucu. Senang menyedihkan itu. Bedakan kalimat menyenangkan menyedihkan. Akan saya menyenangkan Ya udah. Yang kelima, apakah kamu pernah bingung dengan perasaan kamu sendiri? Saat kapan itu terjadi? Apakah kamu pernah bingung dengan perasaanmu sendiri? Saat kapan itu terjadi? Saat saya mengambil keputusan. Mengambil keputusan. Mengambil keputusan memilih dia. Asal kak. Apakah kamu pernah bingung dengan perasaanmu sendiri? Saat kapan itu terjadi? Apakah kamu pernah bingung dengan perasaanmu sendiri? Saat kapan itu terjadi? Saya mengambil Indah, apa tuh Indah saat nomor 7 kemarin. Ada mana? Iya kemarin tuh main keputusan aku. kemarin aku mencintai. Apa tadi kak? Cintai siapa? Awalnya aku pintu Dah? Mana? Oke, enam. Saat kamu kecewa, apa biasa yang kamu butuhkan dari orang sekitar? Itu goyang dia. Aku peluk ya. Satu ya. Saat kecewa. Oke, ulangi. Suaranya dulu. Saat kamu kecewa, apa yang biasanya kamu butuhkan dari orang sekitar? Udah semua? Oke, terakhir. Siapa yang paling bisa membuatmu merasa tenang saat sedang kesal? Gak ada yang kayak tabungan. Kasih Buros. Oke, kakak ulangi. Siapa yang paling bisa membuatmu merasa tenang saat sedang kesal? Sudah kak. Udah? Sudah. Boleh dikumpulkan? Boleh.
Jangan dibaca. Dasar kamu. Merangkai itu cerita. Nomor 2 kan? Ketika kamu merasa marah, biasanya apa yang membuat kamu marah? Oh, belak berlaku perdamaian banyak yang cinta. Nah, sebelum kita masuk materi, kita SDK terlebih dahulu. Oke. Semua boleh berdiri. Kita iya, misalnya Dengar instruksi kakak. Dan speak. Sudah? Oke, jika kakak menyebutkan jongkok, adik-adik harus tetap berdiri. Jika kakak menyebutkan berdiri, adik-adik jongkok. Kebalikannya. Bisa dimengerti? siap, bisa. Oke. Jongkok. Berdiri. Jongkok. Berdiri. Jongkok. Jongkok. Berdiri. Jongkok. Berdiri. Jongkok. Keluar itu keluar Kaki atas. ke bawah. Oh iya, Kebalikannya. Oke. Ke bawah. Jongkok. Kalau misalnya ada yang salah, kita hukum. Ya kak. Oke. ya kak, jelasin dia. Oke, kakak-kakak tolong siapa yang salah. Oke. Ke bawah. Ke bawah. Ke atas. Ke atas. Berdiri. Ke bawah. Jika kakak menyebutkan jongkok, itu adik-adik berdiri. Jika kakak menyebutkan berdiri, berarti adik-adik jongkok. Jika kakak menyebutkan ke atas, tangannya ke bawah. Jika kakak menyebutkan ke bawah, tangannya ke atas. Kebalikan dari apa yang kakak sebutkan. Oke kak. Oke, satu kali percobaan lagi. Jika ada yang salah, kita Bisa. Oke. Kita kata-kata hukum. Oke. Berdiri. Berdiri. Jongkok. Ke bawah. Ke bawah.
Jongkok. Kanita kak, kok. Aku tekan. Oke. Di bawah tangannya dulu. Ini harus serius, fokus, karena kata mencari siapa yang bisa. Oke, bisa mengerti. Siap. Kak. Oke. Berdiri. Berdiri. Jongkok. Papan ke atas. Oke, boleh depan. Oke, kita catat namanya Nita. Oke, lanjut lagi kita cari temannya. Berdiri. Ke atas. Jongkok. Jongkok. Ke bawah. Jongkok. Syifa. Lagi. Oke. Oke, fokus. Berdiri. Berdiri. Jongkok. Ke bawah. Ke bawah. Hafiza. Hafiza. Sportif Hafiza. Ayo menyanyikan ini. Apa bagusnya adik-adik? Goyang kak. Beda-beda lah hukuman beda-beda. Dua Nyanyi, dua joget, dua bertanding. Dan ini. Lah kedamaian. Sama-sama sana. Ya sama-sama. Saya grup Eko. Oke. Ayo. Bisa pegang gue. 1, 2, 3. Terserah deh dia mau nyanyi. Minta dia berjoget kak. Kali kan oke kak. Langsung kau udah terima belakang. Anya nih. Mau ulang saya. Berapa tahu? Mana jago ulang saya atau mau hilang? Tidak lah. Ini kan bilang saya pun kasih dia. Ulang saya serah saya. Semua sayang. Mau hilang apa? Berdua holong. Lagu Indonesia kita hafal tuh kak, kita aja nanti Indonesia. Iya. Joget pankot. Sudah sanggup. Menangis, membayangkan. Sampai menangis kita menangis kita. Mereka kita disipas. Bisa. Mana? Ayo coba. Suara orang tua Yang kau sakit Sampai lah.
Ayo bisa. Selalu kamu raih. Yang bisa ku lakukan tanpamu. Ku hanya bisa mengatakan apa yang ku rasa. Ku hanya ingin membayangkan betapa kejamnya dirimu ada diriku. Kau doakan cinta ini, kau pergi bersamanya. Sedih banget. Buat dua bersama Dedek duduknya. Iya, tuh yang di belakang. Kalian mandi ke depan. Itu di PNK itu kayak Indriko ya. Jangan kayak Maafkan. Dah. Oke. Sebelum kita masuk materi, kita mau tanya terlebih dahulu. Apa yang Dedek pahami dari beberapa pertanyaan kakak tadi? emosi. Tentang yang dirasakan Cara menghadapi Emosi. emosi waktu beranak. Oke. Yang lain? rasa-rasa yang pernah dirasakan Ada. Karena saya pernah ada yang telah hilang begitu. masih ada tapi Oke, kalau mau tanya, apa yang Dedek pahami tentang emosi? Emosi ada. Psikologis. Oke, yang lain sendiri menjelaskan apa itu emosi. reaksi Messi, gambaran ekspresi wajah atau apa yang orang rasakan biasanya sedih, senang, yang lain, apa itu emosi? cara pikiran kita Oke, yang lain? Cara suatu reaksi psikologis. Oke, akan kakak jelaskan. Emosi adalah reaksi psikologis dan fisiologis terhadap suatu pikiran tertentu. Emosi bukan cuma tentang merasa senang atau sedih, tapi cara tubuh dan pikiran kita untuk merespon. Nah, emosi itu adalah perasaan yang muncul sebagai reaksi kita terhadap sesuatu. Contohnya, jika kita disenggol sama orang, pasti kita marah. Enggak, Kak. Pasti, Kak. Iya, Kak. Itu adalah bentuk dari emosi. Emosi adalah perasaan yang muncul sebagai reaksi terhadap suatu peristiwa, baik yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan. Atau emosi bisa berupa senang, sedih, marah, takut, kecewa, atau cemas. Nah, banyak dari kita banyak menyembunyikan emosi. Siapa di sini yang sering sedih, tapi nggak mau temannya tahu kalau dia sedang sedih? Ada pernah sedih. Nah, kakak mau bertanya, apa bentuk-bentuk emosi yang ada ketahui? Emosi senang, sedih, marah, takut. emosi visual. Oke, kak akan jelaskan apa saja bentuk-bentuk emosi. Pertama itu ada emosi takut. Nah, emosi takut ini emosi yang biasanya datang ketika kita mengantisipasi sesuatu yang mengancam. Contohnya mati lampu, pasti kita takut. Enggak kan? Tidur sih dimatikan. Kalau ke WC ya Kalau WC apa, Kak? itu sebenarnya. Tempat-tempat menyenangkan pasti kita takut. Iya, Kak.
Selanjutnya itu emosi marah. Mati sudah aku masih dapat kaki ada nggak? Ada yang tahu apa itu marah? Marah adalah ungkapan rasa sakit hati. Rasa Oke. emosional seperti rasa kesal. Terus yang Rasa satu senang atau berantak-rantakan sekira itu emosi itu kak. Oke. sepakat ketidakadilan kami. Nah, emosi marah itu dapat dibedakan dengan perilaku marah-marah yang kadang-kadang dapat menjadi agresif dengan melukai orang lain. Iya tuh kak. Yang adalah kepada beberapa melepaskan emosinya dengan dilampiaskannya kepada orang lain. Iya. Adalah dengan Padahal ada Bisa. atau menyurat-nyurat atau merintah-rintahkan kaki itu susah. Kaki dia. Oke, selanjutnya. Disuruh sholat menghentak-hentak kaki dia. Oke, selanjutnya emosi sedih. Apa yang ada dipahami dengan emosi sedih? Emosi sedih itu kayak emosi sambil kadang. Saat kecewa kak. Emosi senang kan? Emosi sedih ini sering kita hindari. Padahal merasa sedih seringkali merupakan respon yang tepat untuk peristiwa yang tidak menyenangkan untuk kita. Seperti kehilangan seseorang yang kita kasihi, dikecewakan atau dilukai oleh orang lain. Kita sayang. Dikecewai oleh keluarga. Oke, selanjutnya emosi senang. Oh bahagia kak. Setiap hari. Masya Tapi Allah. kadang ada emosi senangku yang kayak terharu dan nangis dia kak. Oke. Serasa puas kak. Nah, emosi senang ini adalah emosi yang paling kita cari. Iya. Emosi ini hadir saat kita melakukan aktivitas yang menyenangkan. Contohnya seperti apa? Kayak gini ya. Ikut organisasi kak, olahraga. Oke, Jen. Ikut lomba. Jangkos. Oke. Oh lomba basket. Kan ikut-ikut. Nah, Semangat belajar. Mana itu kata Ikut puisi. nah, selanjutnya itu mengendalikan emosi. Mengendalikan emosi berarti adik-adik mampu mengatur dan mengekspresikan emosi adik-adik dengan baik. Dengan cara yang tepat tanpa merugikan orang lain. Nah, kamu bertanya, apa dampak emosi kita jika tidak terkendali? bisa melukai seseorang. Bisa melukai diri sendiri. Oh, oke, yang lain. Karena sesuatu yang berlebihan itu tidak bagus. Oke. Nah, dampak emosi jika tidak terkendali. Yang pertama itu kita mudah konflik dengan teman-teman kita. Jika kita marah-marah sama teman, gimana akibatnya? Orang tidak mau berteman karena kita banyak musuh. Kita diasingkan. Satu pandang. Oke. Yang kedua, konsentrasi belajar terganggu. Fokus dalam sesuatu. Oke. Kita pikir dia. Oke, selanjutnya sulit mengambil keputusan dengan bijak. Kayak ragu dalam memilih ya kak. Dan kenapa sih itu satu? Takut akan kesalahan. Kan jika kita sedang marah-marah untuk mengambil keputusan, pasti keputusan yang kita ambil itu tidak tepat. Betul atau enggak? Betul. Oke. Ya. Nah, kesehatan mental kita juga terganggu. Ya. Kita mudah stres, Kurang depresi, makan. mudah sakit. Jadi, adik, apakah bisa mengendalikan emosinya dengan baik? Insya Allah tidak kurang kak. Oke, selanjutnya apa manfaat dari mengendalikan emosi kita? Jadi lebih fokus. Jadi pribadi yang lebih tenang kak. Oke, kita lebih mudah bergaul dan berteman dengan siapapun. Iya kak. Dan sosialisasi. Relasinya luas. Oke, karena kita orang humble. Jika kita humble, pasti kita banyak mengenal orang. Iya. Kalau sudah Kalau tidak. kalau ada suka marah-marah, pasti orang suka berteman dengan kita. Ya, bagi kita sedang tersenyum. Apalagi kita ceria kan kak. Oh. Tidak boleh berpikir.
Banyak membudut tuh. Membudut apa? Membudut. Bisa Nambah. Ya nggak ada senjata, ada Oke. Pikiran kita lebih jangan dan terus. Jika kita emosi kita bisa mengendalikannya. Jika kita sedang sedih, bahkan kita tidak bisa mengendalikannya. Pasti tidak merasa senang. Pikiran kita pasti kacau. Betul? bisa memilih memutuskan pilihan. Nah, adik-adik juga bisa menyelesaikan masalah dengan benar. Belajar adik-adik jadi tidak terganggu, karena emosi adik-adik bisa dikontrol. Solusinya ke guru. Nah, bagaimana cara mengendalikan emosi itu? Ada yang tahu? Harus sabar. Tarik nafas tenang-tenang. Oke, yang pertama itu tarik nafas kita dulu. Coba. Tarik nafasnya. Tanya diri Keluar. kita. Tarik nafasnya. Keluarkan. Bagaimana perasaannya? Oke. Cara mengendalikan yang kedua itu kenali perasaan. Apa yang kita rasakan? Apakah kita sedih, marah, Kecewa rasakan sekarang. Kecewa. Apa bisa merasa seperti ini? Bingung. Mau best. Oke. Nah yang terakhir itu berpikirlah sebelum bertindak. Ya, bertindaklah sebelum berpikir. Berpikir sebelum bertindak. Jangan asal-asal mengambil keputusan adik-adik. Tidak boleh kita. Tidak boleh gegabah. Sebelum bertindak pikirkan. Tuh. Oh, mantap. Tapi bisa nggak bisa Kak? Bisa praktekkan. Harus bisa dipraktikkan ya. Ada praktek. Oke, adakah yang mau bertanya? Tidak. Siap tidak. Ada. Oh itu Kak, bagaimana cara mengelola emosi marah tuh Kak? Nah, kita sedang marah. Misalnya kita lagi berdiri. Kayak udah terpanjang juga. Di depannya langsung angin. Bagaimana caranya itu Kak? Oke, coba pahami dulu apa maksud orang itu berkata. Jangan langsung terbawa emosi. Kadang Pikirkan kalau yang nggak baik-baik emosi, dulu. Kak, pikiran itu lah. Bisa berpikir positif gitu Kak. Nah itu bunda ya, tarik nafasnya dulu. Tarik Pikirkan baik-baik dulu. nafas, keluarkan pelan-pelan. Tarik nafasnya itu keluar. Harusnya sampai itu. Kak, Bisa dimulai. siap bisa Kak. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Enggak Kak. Kayak sebelum kata akhiri, kita mau bertanya. Apa yang ada pahami tentang emosi? Kesimpulan kita pada kegiatan kita hari ini. Cara mengendalikan emosi. Cara mengendalikan. Yang lain? Cara coba pikiran Kak. Oke. Ada yang lain? Cara berpikir. Jadi bagaimana cara mengendalikan respon kita terhadap sesuatu? Oke. Nah, akan saya jelaskan secara singkat. Emosi adalah reaksi kita terhadap sesuatu. Jenis-jenis emosi itu ada emosi takut, senang, sedih, kecewa, marah. Apa? Emosi jijik. Ada emosi panik. Berarti emosi jijik. Dampak dari emosi itu banyak sekali adik-adik. Seperti kita jelaskan pada tadi, itu kayak belajar kita terganggu, kita sulit berteman. Makanan pun kurang. Emosi dikit. Nampak dulu tidak ulang. Ulang bergizi. Oke. Karena waktu kita sudah mulai habis, sebelum kita akhiri, kita lebih baik berdoa terlebih dahulu. Maka. Perasaan adik-adik setelah mengikuti kegiatan
adik-adik untuk kakak sama kegiatan hari ini. Tetap semangat. Pertama kami minta satu-satu. Kakak cukup baik dan terus semangat kakaknya untuk menjadi pembimbing GKS. Sehat walafiat. Ya. Oke, amin. Yang lain? Good job untuk kakak. Oke, Oke, kakak akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.